فوزا عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu asyarah. Adapun makalah yang ke-17 itu qala berfatwa siapa Akhnaf bin Qais rahimah semoga menyayang kepada beliau. Amin. Siapa Allah Ta'ala Hina ketika suila ditanya beliau, ma khairu ma yu'ta al-'abd, ma apa khairu ma yang paling bagusnya perkara yu'ta yang diberi siapa al-'abdu seorang hamba. Apa yang paling bagus yang diberikan kepada kita semua? Allah maka menjawab beliau Akhnaf bin Qais, huwa adapun perkara yang paling bagus yang diberikan kepada seorang hamba itu aqlul gharizi, akal gharizi itu tabi'i, watak, akal, watak, karakter yang dibawa semenjak lahir. Jadi karakter semenjak lahir. Lahirnya cerdas, terus individu misla aklin, seperti akal. Tidak ada seseorang
yang mengusahakan, yang mencari sesuatu yang istimewa selain daripada akal. Akalnya harus jernih, sehingga segala ilmu pengetahuan mudah diserap, mudah. Yang mana akal tersebut yahdi, jangan ngantuk. Ini masuk live streaming, ya, saudara masuk ditonton oleh tidak hanya alam dunia atau alam gaib sudah. Ditonton alam gaib. Jangan ngantuk, nanti kelihatan. Oh, oleh Indonesia. Kalau internasional, bukan ngaji kita ini, ngaji kita bukan ngaji sana sini nggak berdasar, antem sana antem sini. Tidak ada yang diusahakan oleh seseorang yang harus dia usahakan seperti akal, yang mana akal tersebut yahdi menunjukkan sahibah kepada yang punyanya, kepada empunya, ya. Kita semua menunjukkan ilahudan kepada petunjuk. Dalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bulan puasa ini sebagai hudan, petunjuk. Ya, dan diservis kita. Kalau tahu ke situ, enggak usah dipikirkan perut panas dan sebagainya. Alhamdulillah. Ini sedang hudan, petunjuk. Tidak ada, Allah tidak akan menyengsarakan hambanya. Justru ini kebagusan. Kalau mesin diservis, tune up, bagus lagi enggak? Bagus. Olinya diganti, kan? Kaki-kakinya dipres, diseporing balancing. Wah, siap jalan lagi kita nanti, Pak. Jalannya cepat, kekuatannya dan sebagainya. Tuh. Oh ya, duduk atau menolak itu akal. Kalau tadi menunjukkan, boleh juga menunjukkan kepada petunjuk, dan bisa otomatis ya rudu menolak kepada yang punyanya, yang punya akal. Menolak apa? Anrodan dari kehinaan. Kita ngaji ini supaya tidak menjadi orang-orang yang dihina. Dari kalau kita gula raiba fi, itu kitab sebagai petunjuk. Jangan kamu nanti terjerumus kepada, kalau nggak ada Al-Quran, jadi apa kita? Apa bedanya dengan binatang nantinya? Nggak ada petunjuk. Binatang nggak ada petunjuk karena nggak bertanggung jawab. Malah senang kalau disembelih. Kuburannya di mana? Perut. Ayam itu senang kalau disembelih, lebih-lebih dimakan santri. Tapi jangan tiap hari makan ayam. Sebagainya. Itu ya, dimakan disempurnakan. Karena enggak dipertanggungjawabkan, kecuali ada 5 binatang yang nanti sampai surga. Oh, anjing ashabul kahfi karena menjaga ulama, unta Nabi Soleh, Hudhud Nabi Sulaiman. Apa lagi? Buruk. Oh, saudara mengarang-arang memang buruk dari surga. Ini mah dari dunia itu sampai ke surga, enggak sampai kayak ayam hilang begitu saja. Buruk apa? Tiga itu ya. Merpati Nabi Nuh, bukan? Iya. Karena menunjukkan daratan dan ketika banjir
Bandang. Nanti ada di Jamul Sogir ya, dari perkara binatang yang sampai surga. Kalau buah-buahan termasuk kurma ini sampai surga. Karena nangis kan ketika Rasul dibikinin podium oleh sahabat. Dulu kan khutbahnya di pohon kurma. Ketika sahabat bikin apa tuh podium, nangis. Ya sudah, kata Rasul, kamu besok nanti ikut masuk surga. Itu kita juga ikut ulama, dipijak oleh ulama sampai batu yang ada di Masjidil Aqsa ketika Rasulullah mau mi'raj, yang dipijak mau ikut terbang. Hanya oleh orang-orang Yahudi sana dicor biar nggak kelihatan. Itu batu terapung. Jadi mau terbang, kata Rasul, gak usah ikut. Akhirnya ke atas tidak, ke bawah tidak. Mudah-mudahan kita sampai ziarah ke Masjidil Aqsa. Mau melihat batu itu, batu yang dulu mau ikut baginda Rasulullah. Balik. Apa yang paling bagus harus kita miliki? Akal. Ayo, akalnya jangan dikotorin. Kita bersyukur. Dengan adanya yang sakit-sakit itu ya kita introspeksi. Alhamdulillah. Mana Yayan? Yayan. Kita cari Yayan. Itu teh singgungan kepada kita, biar santri yang sehatnya bersyukur. Ya. Mudah-mudahan didoakan juga biar sehat juga kan. Kasihan kan, hilang permatanya, hilang. Terutama laki-laki permatanya yaitu akal. Kalau nggak ada akalnya, tempatnya di mana? RS. Di RSJ kan banyak RSJ. Kamu mau mondok di Adutolibin atau di RSJ? Rumah sakit jiwa. Ya kita juga sakit sih. Abah juga di pesantren ya sakit, kata Sehuna. Kalian pasien semua, kalian juga. Ya, kita kan sedang berobat. Akalnya sedang diisi dengan ilmu. Nanti sudah selesai dapat doa restu guru, berarti sudah sehat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mah ini pasien-pasien semua. Pak, pasien saudara ada yang belum sembuh ya, kayak beberapa tahun. 3 tahun lagi, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun jadi pasien saudara. Ya, alamatnya. Gak apa-apa, biar sembuh. Kira dikatakan, ditanya lagi. Karena beliau sedang ditanya, ini dialog oleh dengan mungkin santrinya. Fa'ilam yakun. Maka apabila tidak ada, dia tidak punya akal. Apalagi yang paling berharga untuk seseorang. Kalau akalnya nggak ada, gimana? Biasa-biasa aja pokoknya. Lam yujad. Ketika tidak ditemukan apa al-aqlu akal. Kalau tidak ditemukan akalnya, sehat apa? Dia nggak sempat pesantren karena zaman penjajahan, sulit nyari ekonomi seperti orang tua kita dulu. Memerdekakan bangsa ini berdarah-darah. Akhirnya akalnya tidak diisi dengan ilmu, taruh tidak pesantren. Apalagi yang beliau banggakan itu. Qala, maka menjawab siapa? Ahnaf bin Qais, adabun sholihun. Ya. Etika yang baik. Akhlak kembali yang baik.
Itu mutiara juga. Karena Rasul diutus inama bu'istu Ibtamima makarimal akhlak. Inama bu'istu mu'allimah. Mengajari, bisanya mengajari, syaratnya harus berakhlak. Akhlak kepada guru, kepada orang tua, kepada sesama, lebih-lebih paling maksimal akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu-gitu ya masuk YouTuber. Ya itu. Bahasa Inggris mana yang mau masuk YouTube dimandiin dulu, minyakin. Apa yang kedua? Kalau tidak akalnya, karena tidak sempat diisi, biasa-biasa aja. Apa yang kita banggakan? Masih ada kesempatan, kata beliau. Adab yang soleh, sopan santun. Sopan santun sudah, hormat saja ke yang atas, hormat ke yang bawah, sayang, gitu. Enggak menghina kepada orang lain, hatta ilal binatang, sampai kepada binatang pun kita punya etika. Mana itu makhluk Allah? Bagaimana? Hujatul Islam Imam Ghazali, sebab masuk surganya adalah gara-gara lalat, beri minum kepada lalat. Sekarang memberi minum wong yang sedang puasa dikasih tajil, itu lebih bagus daripada membangun masjid 1000. Beri sesuatu yang dibutuhkan oleh orang yang miskin, yang fakir, itu lebih bagus dari 1000 membangun masjid. Ini santri orang sedang kesusahan, alhamdulillah dia ditolibin dengan jamaah, ada gerakan. Itu ada, nggak apa-apa, nggak sempat. Seperti jamaah. Kalau jamaah alhamdulillah walaupun sebulan sekali ya, seminggu sekali itu ada yang dipakai. Bagaimana awal dipesan? Kalau guru sudah jelas, kita ini bantu kiai, bantu ulama, kembali anjing-anjing ulama, anjing saja masuk surga karena gara-gara ikut ulama. Lebih-lebih kita manusia, itu satu contoh. Maka kepanatisan itu harus nyampe ke situ. Pelajaran dari guru-guru kita. Yang kedua, adab. Wahwa, apa itu adab soleh? Wahwa, adapun adab soleh itu ma'rifatuma, mengetahui sesuatu apa saja, mengetahui perkara yahtariju, yang dapat menjaga bihi dengan itu perkara, jami'a anwa'il khata, kepada seluruh macam-macam kesalahan. Itu orang yang punya adab, punya etika, bisa menjaga dirinya dari segala macam kesalahan. Maka ta'adublah kamu, ya. Beradablah kamu. Artinya jangan sampai salah kamu itu. Datang ke orang tuanya sedang makan, sedang dirijik, lari, atau orang tuanya duduk di bawah, anaknya di atas meja. Ta'adub kamu, beradab, duduk. Salah itu, ya kan? Biar enggak salah. Akhirnya duduknya di bawah. Masa orang tua di bawah, anak di atas. Itu tidak beradab. Maka belajar ngaji dari mulai alaq urbanin, adabu syariah, adabu tahliyah, ta'lim, wasoya,
Tapi ihya itu diajar untuk mendidik akhlakul biar kesini. Itu kalau orang punya adab enak mas, goblok enak dengan orang goblok yang punya adab kalau dibandingkan daripada dengan orang pintar yang tidak punya adab, nggak enak. Tuh bandingannya sampai gitu guru-guru kita. Mendingan dengan yang goblok tapi sopan kalau dibandingkan daripada yang caknya pintar tapi tidak ada adabnya, ke guru tidak ada. Oh, baru ketahuan sekarang. Maka pentingnya adab. Mendingan adab didahulukan. Kita enggak usah ada yang minder, walaupun kita enggak diisi ilmu tapi adabnya luar biasa. Apalagi yang paling apal sudah apa tadi? Akalnya cerdas, ganteng, ya santri, terus itulah idola, ya pemuda pemuda gimana lagunya? Pemuda. Ada saya ini yang bisa ya? Di lagu pemuda idaman gimana nih? Nanti beli origin. Nanti langsung juga nyanyi pemuda idaman. Dah, boleh ini sedang baik nih pas ini setengah jam ya. Tuh, yang kedua. Ditanya lagi oleh muridnya, seorang ulama tadi, kila dikatakan fa'ilam yakun, akal tidak ada, adab tidak ada. Apakah ada lagi kiai? Kebanggaan seorang hamba itu ada enggak? Ada katanya. Ai dalam yujad dalikal ada, ketika tidak ditemukan pada dirinya etika. Ahnaf bin Qais, Syekh Ahnaf bin Qais. Yang ketiga, kalau tadi dua tidak ada, sahibun muwafiqun, teman yang ditolong oleh Allah Subhanahu. Harus punya teman yang muwafiq, artinya yang dibimbing oleh Allah. Taruh teman yang soleh. Kayak bertemannya dengan santri, itu teman muwafiq. Bukan teman-teman mulain yang dilaknat, yang teman yang brengsek. Jangan ditemenin itu mah. Nanti kita ikut terjerumus. Fatarda ila raddin. Kata Talimut Talib, betul? Maka kamu akan ikut dengan orang-orang yang berani. Cari sahibun muwafiq, teman yang soleh. Kembali tombo hati. Terus yang keberapa tuh? Kang soleh. Kumpulan no? Orang-orang Jawa. Abang enggak apa nih, orang Sunda. Kamu itu orang Jawa itu loh. Kang soleh kumpulannya yang keberapa itu? Ketiga ya. Itu maksudnya sohibu muwafiqun, teman soleh kumpulannya adalah teman yang ditolong oleh Allah. Ruwiyah telah diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, rasul akli, adapun pokoknya akal, ya, modal akal nih, ba'dal iman, setelah iman itu at-tawaddudu, mencintai, menyayangi, tawadud, ilan nas, kepada seluruh
manusia. Tuh kan kesini harus penyayang. Itu modalnya akal. Jadi kita diberi akal, diisi dengan ilmu, buahnya apa? Menyayangi seluruh manusia. Kembali kepada ayat Allah sumbernya, rahmatan lil alamin. Sekarang menyusahkan orang. Sedang gini disusahkan lagi orang. Mana akal sehatnya? Betul? Berarti kan menari di atas. Ini orang sedang susah ini, wabah ini. Mudah-mudahan nanti 15 kapan? 15 Ramadan. Tidak terjadi meteor. Kiamat tidak terjadi tahun ini. Yang ada Lailatul Qadar, turun dengan malaikat Jibril membawa virus untuk keselamatan, rahmatan lil amin ya rabbal alamin. Ini mah sedang nahan susah, ekonomi susah, ditakut-takuti 15 Ramadan akan terjadi kiamat. Ya apa? Waktu ya tambah takut. Nggak boleh gitu lah. Rahmatan lil tawadu ilan nas. Kasih sayang, sebarkan kasih sayang. Imam Ghazali sampai lawan. Maka santri kita diajarkan oleh guru kita, nggak boleh menghina ulama, menghina sesama, nggak boleh. Dari musyawarah, artinya kita ini segala sesuatu harus fasyawirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal 'alallah. Harus musyawarah segala sesuatu. Umat Islam harus musyawarah. Maka santri ada masalah itu musyawarahkan dengan kawan. Nggak bisa dengan kawan, dengan pak gurunya. Nggak bisa dengan pak gurunya, ya datang ke rumah. Bagaimana? Jangan oleh sendiri. Ya, insya Allah nanti ada solusi. Jangan sendiri lah. Batahan ngerelas model santri. Oh, datang gelap itu. Mustaghrikun. Ikut dengan Kan'am, anak Nabi Nabi Nuh alaihi. Terus wa inna ahlul ma'ruf, dan sesungguhnya ahli ma'ruf, ahli kebajikan di dunia hum, adapun mereka itu ahlul ma'ruf juga menjadi ahli kebaikan fil akhirah, di akhirah. Amin, alhamdulillah. Kalau di dunianya ahli ma'ruf, ahli ngaji, ikut berjuang dengan ulama, besok di akhirat begitu. Amin. Alhamdulillah. Nanti kita akan begini besok ya. Ingatnya ngaji, nanti pas siapa tahu makro muka. Pala ya mulu ba'lan apa. Kata malaikat, waduh, terapung di lautan. Itu goyah. Ya rawahu Ibnu Abi Syaibah. Pak Inam yakun. Masih nanya lagi. Seandainya tidak ada kiai bi alam yakdir ala sabr. Gambarannya tidak mampu seseorang kepada sabar, masih ada enggak yang harus kita pegang, yang harus kita cari permata ini? Allah maka menjawab siapa? Imam Ahnaf, tulus sumti, ada banyak diam, sukut, salamat, diam, selamat. Saking-saking yang nggak punya ilmu, diam sudah. Tapi hadis yang masyhur, falyaqul khairan. Kalau kamu bisa, kalau sedang ngajar karena punya ilmu, berbicara. Tapi kalau tidak ada semuanya, diam. Tulus. Ruya telah diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam
Itu kalau bersabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yablughu, tidak sampai siapa al-abdu seorang hamba hakikatul iman, kepada hakikat keimanan, hatta yahzunu yahfadhi, hatta yahzunu, sehingga menjaga siapa hamba tersebut lisanahu, kepada lisannya. Bisa terjerumus, bisa perang luar negara karena lisan. Bertengkar Saddam Hussein dengan George Bush, perang Irak dengan Amerika. Maka presiden kita nggak boleh, harus dijaga lisannya. Mau sedikit-sedikit perang ya hancur. Yang hancur adalah rakyat. Jaga lisan. Lebih-lebih kepala negara. Kata kepala negara perang kan perang semua. Angkatan darat itu komando dari panglima perang kan presiden. Maka hati-hati. Mudah-mudahan kita doakan biar dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis, jangan sampai lisannya. Berarti yang sudah bisa menjaga lisannya, dia mendapatkan hakikat iman. Meriwayatkan kepada hadis siapa? Tabrani, Imam Tabrani. Waruwiya, dan telah diriwayatkan Anahu sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya ada dua sebagai dasar tentang harus diam. Allah bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimallah, rahimah, akan menyayang siapa? Allah Jalla Jalaluh, man, kepada orang hafidho yang menjaga siapa? Man lisanahu, kepada lisannya. Lisan yang menjaga lisan. Kecuali ngajar saudara, terserah. Kalau yakul khairan. Kalau enggak ngajar, enggak perlu nambah. Enggak usah. Ceramah juga begitu. Kalau baca kitab enggak. Kan kesana ngalor ngidul enggak. Wa arafa, dan tahu siapa man zamanahu, kepada zamannya, waktunya, sikonnya. Mana harus bicara, mana harus diam. Akrif nafsaka, siapa dirinya. Kalau di situ ada yang lebih berhak, ada ulama yang dipandang ini, diam, biar beliau yang bicara. Gak usah. Lebih-lebih itu ada guru kita, tidak boleh kita banyak bicara di hadapan guru kita. Di dalam satu basul masail, adabnya dipakai. Lebih-lebih menyangkal dengan kalimat-kalimat walakin, istidrak, gak boleh. Ngerti zamannya, ya. Zamannya harus diam atau harus berbicara, umpamanya. Wastaqomah, dan menegakkan dan tegak, menegakkan siapa? Man tariqatu, dan tegak apa? Tariqatuhu, menegakkan siapa? Man tariqat. Oh, apa jadi baik ya? Dan tegak apa? Tariqatuhu, jalannya si man. Istiqomah, bukan ikatan suami takut istri di omah di rumah. Istiqomah, udah Pak Ustaz mah istiqomah baik. Kenapa? Ikatan suami takut bukan. Itu mah presetan sebenarnya. Istiqomah itu yang tetap berprinsip. Nanti ajar ngaji, pengen kaya, usaha. Tetap itu yang dipegang, itu namanya istiqomah. Tetap kita ngajar ngaji, taklim wa ta'alum, la khaira siwahu. Tugas kita ngajar ngaji, tidak ada kebagusan selain itu. Ya. Kecuali dengan niat-niat yang bagus. Oh, itu yang keberapa?
Wahyu meriwayatkan kepada hadis siapa Abu Nuaim. Bila dikatakan, kita masih nanya di bar, alangkah cerewet ini janjinya. Failah biakun. Berarti terakhir, apabila tidak ada itu, tidak ada yang tadi kesemuanya. Apa yang harus kita cari kalau semua tidak ada? Terus sampai diam pun gak bisa. Kalau diam gak bisa, di alam yakdir ala sumti, gambarannya tidak mampu kepada diam. Pengennya ngomong terus, walaupun ngomongnya tidak ada artinya. Diam tidak bisa, ilmu gak ada, lam yujad, dan tidak ditemukan minhu dari itu diam. Minhu dari siman apa wahidun salah satu mintil kal khamsah dari itu 5 tadi. Apa kembali reply? Yang 5 akal beriji, ada Bu Soleh, teman yang muwafiq, qalbun murabi, tulur sukti, diam yang selamanya, ya. Kalau tidak perlu, nggak ada salah satu. Maka berkata siapa Ahnaf bin Qais, kalau salah satu dari 5 tidak ada, mautun hadirun, mati saja. Diam nggak bisa, akal nggak bisa, ngaji nggak bisa, hanya ngomong nyakitin orang, modal baik. Gak ada artinya tuh orang seperti itu, mas. Gak ada salah satu dari 5 ini. Luar biasa ini makalahnya. Ini hasil riset berarti daripada ulama. Ini yang harus kita cari tadi 5 tadi. Jangan sampai, karena kalau tidak ada salah satu dari 5, kata beliau, mati saja. Mautun hadir. Akal tidak ada, adab tidak ada, kawan tidak ada, hati sobar tidak ada, diam tidak bisa. Udahlah, mati saja. Apa artinya orang seperti itu? Yang ngomong terus itu paliyakul khairon, yang ada manfaat. Insya Allah kalau para santri paliyakul khairon dulu, ngajar ngaji, sampaikan apa yang telah kita kaji. Itu adalah kebagusan. Al-Quran, hadis, tauhid, fikih, akhlak, nahwu soroh, sampaikan. Maka saudara mah harus paliyakul khairon. Jangan liasmu. Yang liasmu itu yang tidak ngaji. Mau ngomong apa? Akhirnya ngaji tidak bisa. Dagor-dagorkan orang, menghina orang, mati. Mau murabit. Jadi santri oleh Allah Subhanahu 10.000 jamaah Riyadhul Talibin. Amin. Penipiro sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak sekecamatan di 10.000? Iya, sekecamatan dengan berbagai macam spesialis. Bismillahirrahmanirrahim. Karbon murah. Sabar kepada intimidasi, dilarang yang ditimpakan dari makhluk-makhluk, sabar. Ruwiyah telah diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Lau kanal mu'min ala qasabatin fil bahr, la qayyadallahu lahu may yu'di bih." Lau kana, seandainya ada siapa al-mu'minu, orang beriman, itu ala qasabatin, di atas bambu qasabah, yang mana bambu tersebut terapung-apung fil bahri, di lautan. Seperti sejarah banyak ya yang pecah kapalnya di laut. Satu Mbah Priuk, mas, itu kan pecah, mau dakwah ke daerah Jakarta, pecah perahu layarnya di Tanjung Priuk di situ. Itu beliau di atas papan,
Berapa hari? 3 hari 3 malam. Dijaga oleh Allah, hanya lemes namanya secara ini. 3 hari 3 malam. Tapi di atas papan. Maka karomahnya luar biasa. Contoh Sunan Derajat. Ya, itu kan pecah juga di laut Jawa Timur itu. Tuban. Tapi ditolong oleh seekor ikan. Sama juga di sana nggak boleh makan ikan yang nolong masyarakat sana, nggak berani makan ikan yang nolong Sunan Derajat. Bagaimana di sini di Palembang ikan yang Mbah Muaraugan loncat dari kelapa itu kan ada, kalau nggak salah di situ masyarakat nggak boleh makan ikan itu, menghargai jasanya ya. Seandainya seorang mukmin berada di atas sebilah bambu terapung di lautan, lakoyado, pasti Allah akan memberikan kekuatan, akan ditolong oleh Allah. Lakoyado akan memberikan kekuatan siapa? Allah lahu kepadanya, man kepada orang, yudihi yang akan menyakiti siapa man, bihi kepada mukmin, akan ditolong oleh Allah, akan diselamatkan. Karena punya wiridan, karena orang mukmin punya keimanan, keyakinan kepada Allah, ditolong. Maka bahaya. Kita sabar saja, jangan umpamanya disakitin, enggak usah, ini nanti juga keluar asapnya, keluar racunnya. Alias is dead terus nggak ada itu. Mautuhu, adapun kematiannya orang tersebut itu khairun, lebih bagus, min hayatihi, dari hidupnya. Terus nggak ada kebagusan. Maka kalau santri mah mudah-mudahan kita semua mah 5 itu ada semua. Amin. Alangkah lengkapnya kalau 5 tadi ada semua. Itu. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.